Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Gio TV. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau merupakan tokoh muda. Ya. Jadi kita kemarin-kemarin kita udah manggil beberapa ketum-ketum OKP ya, OKP Cikipayung. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, muda, energik, pinter, kritis, banyak banget lah. Ampun. Beliau adalah Tum Beni, Ketum PPPM KRI 2020-2022. Siap. Nanggung 2024 seharusnya. Biar dapat Pilpres. Gimana kabarnya, Tum? Sehat, Mas Sarip. Terima kasih sudah diundang di Gio TV. Kita nih yang senang bisa kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, Tum nih. Ampun. Siap. Jadi kita beberapa hal nanti akan kita bahas, Tum, terutama problematika bangsa hari ini. Jadi suara mahasiswa, suara OKP, beberapa kemarin ada yang melakukan konferensi pers lah katakan ya untuk Pak Presiden Jokowi dan memberikan beberapa masukan juga tentunya. Ini satu hal yang baik saya kira, bukan hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi. Siap. Jadi ini saya kira hal baik yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi sebelum kita mulai, monggo Tum diminum dulu Tum. Siap. Aduh, terima kasih sudah diundang di Gio TV, disuguhkan sama luar biasa. Jadi sambil santai, kebetulan kita ini ada iklan itu. Ini sirup pala nih. Ada sirup pala dari UMKM, namanya Cielo. Nah, luar biasa. Ini enak nih untuk menghangatkan badan. Jadi saya mulai gini Tum. Jadi beberapa hal yang saya lihat di media hari ini, urusan COVID, urusan Menteri Luar Negeri, urusan kebijakan yang seakan berubah-ubah tanpa kejelasan, dari mulai PSBB, PPKM darurat, PPKM mikro, sampai hari ini PPKM level 1 sampai 4. Ini kan ada perubahan nomenklatur lah katakan, yang sebenarnya sama aja secara pelaksanaan sama aja gitu. Saya akan mulai dengan kira-kira menurut Ketum Beni, kan kemarin mengadakan vaksin juga ya di PMK itu ya. Jadi seluruh OKP mengadakan vaksin. Menurut Ketum Beni sejauh mana pemerintah hari ini tuh itu memaksimalkan vaksinasi, karena untuk mencapai herd immunity kan, kira-kira gimana tuh? Iya, Mas Sarip. Jadi pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang di Gio TV. Kalau pertanyaannya sejauh mana, saya kira terlepas dari beberapa kekurangan yang terjadi di sana sini ya, di beberapa daerah, saya kira pada prinsipnya program vaksinasi yang sedang dikeluarkan oleh pemerintah bagi kita ya, saya kira menjadi jalan keluar terhadap persoalan pandemi selama ini. Iya. Dan kita sebenarnya berharap bahwa semua stakeholder, seluruh elemen masyarakat punya kesadaran bersama betapa pentingnya vaksinasi ini. Betul. Karena kalau enggak, maka tentu program ini tidak akan berdampak secara maksimal di tengah masyarakat. Nah, kita kemarin misalnya di Cipayung Plus sudah mengadakan vaksinasi. Setidak-tidaknya bahwa ada dua hal, Mas. Pertama, tentu ini menjadi wujud nyata kita bahwa kita berperan serta dalam mensukseskan program vaksinasi betul. Di tengah-tengah masyarakat, ikut serta dengan pemerintah dan seluruh elemen. Kemudian yang kedua yang lebih penting adalah kita ingin menampilkan kepada masyarakat bahwa anak-anak muda juga mesti punya peran penting dalam proses penyelesaian pandemi COVID termasuk vaksinasi. Nah, kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa Cipayung Plus juga ikut serta dalam menyadarkan kepada masyarakat bahwa pandemi ini masalah bersama. Betul. Ya enggak? Dan tidak bisa kemudian satu orang bergerak kemudian yang lainnya pangku tangan. Ini adalah masalah bersama, dan tentu untuk menyelesaikan juga adalah butuh kerjasama seluruh kalangan, seluruh komponen.
Nah kira-kira itu Mas. Iya, tapi untuk kayak akhir kebijakan pemerintah yang seakan berubah-ubah gitu ya. Meskipun memang dari nomenklaturnya saja yang berubah, tapi pelaksanaannya itu sama. Apakah menurut Ketum sendiri ada masalah kah, atau misalkan ini dengan adanya sikap pemerintah yang berubah-ubah dari PSBB sampai PPKM level-levelan, ini bukti pemerintah belum siap dan tidak ada misalkan hal yang matang gitu. Sepakat gak tuh kalau misalkan ada yang bilang begitu, katakan? Iya, saya kira kan gini Mas Arif. Sejak awal kita lihat bahwa bukan hanya pemerintah Indonesia ya, saya kira semua negara tidak ada yang punya kesiapan yang matang dalam hal menghadapi situasi yang kemudian sama dengan peningkup yang ada sekarang ini. Sehingga kemudian beberapa kebijakan yang diambil juga tentu seringkali kita membacanya bahwa ini situasional. Jadi misalnya PSBB di awal-awal pandemi itu kemudian ada PSBB yang betul-betul darurat ya, betul-betul dalam pelaksanaannya sangat ketat ya. Iya betul. Sangat ketat. Kemudian akhir-akhir ini kemudian ada namanya PPKM darurat, sekarang sudah pakai level 1 sampai 4 kan, kira-kira gitu. Nah, ya bahwa ini menjadi salah satu penghambat ya, bukan penghambat, menjadi masalah tersendiri kepada masyarakat. Saya kira mesti dikatakan iya Mas. Kenapa? Karena di masyarakat bawah ini kan seringkali mengalami kebingungan membaca kebijakan pemerintah. Betul. Jadi misalnya hari ini PPKM darurat, besok PPKM level 4, kemudian level 3, kan ini kan menjadi sesuatu yang baru di masyarakat. Iya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan Mas, kalau di Jawa misalnya atau Bali mungkin situasinya ataupun kebijakan ini gampang dicerna oleh masyarakat. Tapi kita bayangkan Mas, daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah di 3T atau daerah-daerah di Indonesia Timur misalnya, yang dari segi sumber daya dan infrastruktur sangat terbatas untuk memahami kebijakan itu, saya kira menjadi persoalan serius. Nah, bahkan ketika kita turun ke cabang-cabang Mas, kebetulan kita di Pemkri misalnya, turun bersentuhan dengan masyarakat di bawah, ini menjadi pertentangan ya, menjadi pertentangan. Tentu pada prinsipnya saya kira masyarakat juga melihat bahwa ini masalah bersama, masalah yang baru yang juga tidak ada role model dalam menangani pandemi COVID ini. Tidak ada yang akhirnya bisa jadi percontohan. Tidak ada percontohan. Anggaplah tidak ada referensi untuk menangani pandemi ini. Sehingga di lain sisi masyarakat juga bisa memaklumi, tapi di lain sisi dengan seiring berbagai kebijakan yang sangat dinamis ya, sering berubah-berubah, menimbulkan kebingungan sehingga juga masyarakat menjadi ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menjadi apatis dalam kebijakan itu. Nah, ini kan yang kita yang kita sayangkan dan kita khawatir ini kemudian semakin menjadi besar kalau kebijakan-kebijakan pemerintah makin berubah-ubah. Iya, kira-kira itu Mas. Jadi kan kalau misalkan kita lihat itu dengan adanya PPKM ini kan banyak efeknya tuh nih. Bukan hanya urusan-urusan sosial, budaya sebagainya, tapi ada problem yang ini selalu bersinggungan. Mau milih kesehatan atau milih ekonomi. Ini kan selalu muncul lah katakan. Dan akhirnya pemerintah tidak bisa milih dua-duanya gitu. Kalaupun milih dua-duanya itu tidak akan maksimal katakan. Betul. Nah, katakan gini tuh. Jadi ada beberapa misalkan masukan contoh yang kita lawan kan bukan barang yang terlihat. COVID-19 tidak terlihat. Iya kan. Nggak tahu di samping kita ada COVID atau tidak gitu. Betul. Kenapa yang dilakukan pemerintah itu bukan seluruh warga di pasar katakan divaksin katakan, atau bagaimana gitu ya? Kenapa dibubarin gitu? Kenapa akhirnya nggak divaksinasi semua gitu? Jadi yang saya tangkap adalah lawan pemerintah kok seakan orang person to person gitu, bukan COVID gitu. Meskipun memang dari kerumunan itu akhirnya bisa ngidin COVID gitu. Tapi saya kira ada langkah yang keliru. Kira-kira sepakat gak tuh kalau misalnya begitu tuh? Iya, saya kira gini tuh, vaksinasi ini kan kalau sekarang kita membayangkan seandainya vaksinasi ini dari tahun lalu misalnya atau di awal menjadi program wajib ya.
tentu ini kan menjadi satu solusi yang sangat tepat. Terlepas dari berbagai kebijakan lainnya. Ini kan kita bicara vaksinasi sekarang. Nah, hanya kan masalahnya tidak semua institusi ya kalau kita lihat itu kemudian satu ritme dengan pemerintah. Iya, betul. Bahkan kalau kita mau jujur tuh di internal pemerintah saja seringkali beda implementasi dalam hal penerapan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini kan menjadi masalah tuh. Jadi kita sebenarnya berharap bahwa semua institusi punya kesadaran yang sama. Anggaplah misalnya institusi pemerintah dan swasta. Kalau dua institusi ini kemudian menerapkan misalnya vaksinasi dan merupakan suatu yang wajib untuk seluruh karyawan, tentu ini menjadi masukan yang sangat bagus terhadap penerapan kebijakan ini. Tetapi itu tadi tidak satu ritme dalam hal penerapan ini. Nah, yang kedua ya itu tadi bahwa sumber informasi dari pemerintah kan tidak satu tuh. Betul. Ya nggak, Mas Ari? Betul. Sering kali misalnya dari Kementerian A misalnya, kemudian kementerian yang lain B. Ya, ini kan jadi menimbulkan persepsi yang kalau di tengah-tengah masyarakat sudah pasti ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Nah, sehingga ya itu tadi bahwa pemerintah nggak punya referensi kira-kira begitu, sehingga dalam hal penanganan ini dari seluruh stakeholder yang kemudian dibutuhkan untuk menangani pandemi COVID itu tidak satu padu. Nah, sehingga ya sampai sekarang kita lihatnya ya akhirnya penanganan pandemi COVID ini tidak, kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, tentu bahwa kalau kita bandingkan negara Indonesia dengan Cina atau dengan Inggris dengan Italia kan punya karakteristik wilayah yang juga dalam hal penanganan pandemi COVID kan pasti ikut mempengaruhi kebijakan itu. Nah, model kebijakan kan seringkali disesuaikan dengan kira-kira wilayahnya seperti apa. Tapi kan kalau di awal desainnya betul-betul matang, saya kira kita punya tingkat penyelesaian terhadap pandemi COVID ini mungkin saja jauh lebih baik daripada sekarang. Kira-kira itu, Mas. Iya, jadi apapun yang sebenarnya dilakukan pemerintah juga tidak akhirnya dia punya referensi yang jelas sebenarnya. Jadi serba bingung lah katakan. Bahkan gini, Mas, saya dalam suatu webinar mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang sangat dinamis sejak pandemi COVID di awal tahun lalu, ini menandakan bahwa ada kritikan terhadap institusi-institusi akademis ya, termasuk lembaga-lembaga penelitian yang saya kira tidak cukup mampu untuk mendesain roadmap penanganan pandemi COVID ini. Padahal kita tahu bahwa dari beberapa lembaga akademis, anggaplah begitu, atau lembaga penelitian, saya kira sejauh ini sebelum pandemi COVID kan sering digaung-gaungkan. Tapi setelah pandemi COVID hadir di Indonesia, justru seolah-olah tidak mampu untuk mendesain ini. Nah, ini menjadi otokritik juga untuk lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penelitian, bahwa mesti ada terobosan-terobosan juga yang dibuat ya dalam hal penanganan situasi-situasi yang tiba-tiba muncul. Anggaplah sekarang misalnya menangani pandemi COVID. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya saya agak tergelitik ya ketika kita buka Instagram, beberapa tokoh lah katakan itu udah bermunculan meme 2024. Bahkan hari ini beberapa tokoh kita, pejabat kita di Indonesia itu fokusnya ke arah sana, bukan fokus ke arah COVID. Contoh misalkan 2019 atau awal COVID lah, sampai akhirnya marak hari ini COVID tuh. Jadi di beberapa flyer itu pasti isinya himbauan untuk pakai masker, himbauan memakai masker. Sekarang udah banyak tuh, bukan hanya himbauan untuk masker, Pak. Ada yang kerja nyata, ada yang mengepakkan sayap, padahal banyak banget lah. Ya kan, ini akhirnya fokusnya kan bukan lagi COVID. Nah, kira-kira bagaimana Ketua memandang itu? Iya,
sebenarnya yang kita harap ini kan sekali lagi pandemi COVID ini masalah yang sangat besar. Sepanjang sejarah negara kita, saya kira baru kali ini menghadapi masalah yang cukup serius seperti ini. Betul. Tidak punya sumber daya untuk itu kan tidak pernah didesain untuk menangani situasi seperti ini. Nah, kita berharap bahwa lewat kehadiran tokoh-tokoh kita ya bisa menjadi jembatan kepada masyarakat untuk lebih memudahkan masyarakat dalam hal keikutsertaan dalam menyelesaikan pandemi ini. Nah, tadi disinggung Mas Arif soal baliho-baliho, saya kira kita juga sebenarnya sayangkan, Mas. Kenapa? Karena tentu kalau masyarakat lihat bukan soal kampanye mengatasi pandemi lagi yang muncul, tapi masyarakat tangkap adalah bagaimana kepentingan 2024 ini bisa didapat ya, bisa terrealisasi dengan memanfaatkan situasi pandemi ini. Padahal ya dari kacamata kita berharap bahwa sebagai public figure punya kekuatan yang besar untuk ikut serta satu padu dengan pemerintah. Nah, kalau nuansa politiknya yang kemudian dominan, maka tentu ini akan menggeser perhatian masyarakat. Betul. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga ya contoh-contoh yang disampaikan Mas Arif tadi tentu kita sayangkan. Ya kita kita ini kan manusia politik, kita tidak anti politik dan kita tahu bahwa 2024 ini adalah konsultasi politik, tahun konsultasi politik. Tapi di tahun sekarang kita berharap bahwa seluruh tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, public figure, kita berharap bahwa semua fokus dulu mengurus pandemi. Soal politik saya kira masyarakat akan tahu kira-kira siapa sih tokoh politik yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Pandemi ini adalah persoalan masyarakat, maka tentu yang diharapkan masyarakat adalah kehadiran tokoh-tokoh ini untuk menyelesaikan kerja nyata yang kerja nyata itu. Nah, yang dibaca masyarakat kan ini public figure justru memanfaatkan pandemi COVID untuk menaikkan rating mereka, kira-kira gitu kan? Elektabilitas bahkan betul. Kemarin misalnya kritik soal juara-juara di Olimpiade hampir sama lah dengan ini kan? Analoginya sama, bahwa ada momen yang kemudian dimanfaatkan untuk bukan menyelesaikan persoalan, tapi untuk lebih pada persoalan branding pribadi. Tentu ya kalau bacanya poster-poster yang bertebaran sekarang ya brandingnya 2024 kan, itu kan masyarakat yang seperti itu yang masyarakat tangkap. Jadi biar masyarakat yang menangkap seperti itu. Tapi ada hal-hal yang seharusnya menjadi konsep pemerintah hari ini juga harus difokuskan ya, urusan pandemi gitu ya. Mestinya Mas, karena sekali lagi bahwa masyarakat yang masyarakat tunggu kan sebenarnya kerja nyata, Mas. Kerja nyata. Dan ingat bahwa situasi sekarang ini beda dengan 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Betul. Bahwa mengambil hati masyarakat mungkin bisa lewat bagaimana baliho-baliho ini betul-betul menyebar di seluruh pelosok. Kan nggak seperti itu sekarang. Masyarakat butuhkan sekarang bagaimana tokoh-tokoh politik ini betul-betul kerja yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, kan itu. Nah, sekali lagi ya kita sebenarnya berharap tokoh-tokoh politik ini mesti mengedepankan penyelesaian pandemi COVID. Soal politik saya kira masih ada waktu, masih ada waktu untuk itu kan. Sekarang pandemi COVID ini belum selesai. Bahkan kalau kita lihat data sekarang kan masih penurunannya belum signifikan. Betul. Tapi kalau ini tuh kita kan sama-sama berharap bahwa pandemi ini segera selesai sehingga segala kegiatan bermasyarakat akhirnya normal kembali katakan. Nah, kira-kira kalau kita bicara pemuda, peluang dan tantangan apa yang bakal terjadi pasca pandemi ini tuh? Saya kira dengan pandemi COVID ini kan kemudian melahirkan suatu budaya baru. Bagaimana pemanfaatan teknologi ini betul-betul sangat masif. Artinya boleh dikata di saat pandemi COVID ini kalau kita nggak menggunakan teknologi maka
itu mengganggu eksistensi Iya, baik pribadi ataupun kalau kita bicara organisasi itu akan mengganggu eksistensi organisasi. Jadi betul-betul punya peran yang sangat besar terhadap perkembangan ataupun eksistensi kita. Nah, kalau ke depan saya kira ini menjadi tantangan. Apakah kemudian budaya yang baru ini betul-betul bisa menjadi platform baru terhadap orientasi ataupun manajemen kerja-kerja organisasi ataupun anak muda ke depan. Karena kalau enggak maka perkembangan ini kan akan terus menerus dan saya yakin Mas Arief salah satunya adalah soal penguasaan teknologi. Nah, tentu harapan ke depan sejauh mana anak-anak muda ini bisa menguasai teknologi, ya enggak? Dan ini sudah membuktikan 1 tahun lebih membuktikan bahwa kalau yang tidak menguasai teknologi itu akan secara sedikit demi sedikit akan tereliminir dari pergaulan-pergaulan baik pribadi maupun organisasi. Nah, ini yang tantangan pertama. Yang kedua tentu ini menjadi karena ini kan hal baru hal baru Mas Arief. Kita orang Indonesia itu kalau jarang ketemu itu kan beda Mas Arief, ya enggak? Dan ini menjadi tantangan ke depan. Kalau perkembangan teknologi kemudian dibarengi daripada sikap individualistik yang yang tinggi atau meningkat, maka ini kan berpengaruh terhadap karakter kita sebagai orang Indonesia. Dan ini menjadi menjadi PR penting juga baik pribadi maupun secara organisasi, bagaimana menjaga nilai-nilai kebangsaan ini. Saya sebut itu nilai kebangsaan, Mas. Bagaimana budaya pertemuan silaturahmi itu bisa dijaga terus-menerus. Meskipun kita diperhadapkan pada perkembangan teknologi yang cukup masif. Nah, ini tantangan yang mesti yang akan dihadapi ke depan. Akan dihadapi ke depan. Dan kita berharap anak-anak muda tidak sulit. Saya kira kan 2 tahun ini, hampir 2 tahun bisa jadi anggaplah jadi kesempatan bagi kita untuk bagaimana sih kita lompat ke depan kira-kira gitu. Karena sejak awal kebetulan saya di Pengkri Mas Arief, saya sampaikan bahwa pandemi ini kemudian mengharuskan kita untuk mau nggak mau lompat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Betul. Kalau sebelumnya kan memang ada selalu tuh budaya ataupun kebiasaan ataukah semangat terhadap penguasaan teknologi mungkin sudah ada ada kira-kira begitu. Tetapi dengan pandemi COVID ini ya orang yang nggak mau ikut perkembangan teknologi itu mau nggak mau dituntut untuk itu. Kalau enggak ya kok ketinggalan. Nah itu menjadi masalah. Jadi kalau misalnya saya baca beberapa berita yang ditulis Ketum Benny ini bicara soal lompatan, bicara soal adaptasi yang selalu digaungkan. Kenapa dengan lompatan dan adaptasi tuh? Iya, saya kira gini Mas Arief. Pandemi ini membuat kita harus menjadi bukan pribadi yang baru, tapi lebih pada bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa survive dalam segala kondisi, termasuk dalam perkembangan teknologi. Maka sejak pandemi COVID kita tuh mendesain bagaimana manajemen organisasi kita misalnya itu setidak-tidaknya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena kalau tidak maka ini menjadi pertaruhan besar untuk kita. Dan saya kira bahwa semua organisasi kita tidak pernah punya desain bagaimana menghadapi situasi pandemi. Jadi semuanya kaku. Nah, akhirnya adaptasi ini yang mesti kita gaungkan. Karena kalau tidak, Mas, maka kader-kader ataupun masyarakat Indonesia secara umum ataupun secara organisasi itu akan tidak punya kemampuan untuk maju ke depan. Ini kan zaman semakin maju dengan adanya pandemi COVID ini justru mengharuskan kita bahwa kalau dulu tuh revolusi 4.0. Dalam angan-angan kita ini berapa tahun ke depan. Ternyata pandemi COVID datang tiba-tiba
yang nggak mau mesti kita hadap. Iya, Nah kan ini kita nggak mau seperti itu terulang. Jadi kita berusaha bahwa kita ini bisa beradaptasi, kita belajar dengan situasi yang ada sekarang ini, sehingga situasi-situasi yang baru yang akan datang setidaknya bahwa kita sudah punya tools, kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya referensi, dan kita nggak gagap dalam menghadapi itu. Iya. Nah, Jadi ini kan yang terjadi sekarang. Betul. Lompatan itu makanya penting dan penting. Iya. Jadi ada satu lagi tuh yang saya menarik itu kalimat dari gereja untuk tanah air. Apa maksud dari kalimat itu tuh? Jadi kalau nggak salah itu waktu di Natalis kalau nggak salah ya. Ya. Jadi gini tuh, Mas Arif. Kita di PMKRI itu kan memang sejarahnya adalah bagaimana komitmen mahasiswa Katolik itu betul-betul bisa memberikan kontribusi untuk negara Indonesia pada saat itu. Kan kita didirikan kan pas masih hangat-hangatnya tuh, anggaplah kita baru merdeka kemarin, kemudian PMKRI dideklarasikan kan tahun 47, sehingga memang nuansa perjuangan itu betul-betul hadir dan mengilhami pendirian PMKRI itu, deklarasi PMKRI. Nah, sehingga semangat yang kita ambil di awal itu adalah bagaimana PMKRI bisa hadir untuk kepentingan gereja dan untuk kepentingan negara. Akhirnya terciptalah namanya Pro Ecclesia et Patria untuk gereja dan tanah air. Dan itu selaras dengan salah satu pahlawan kita, Mas Sarip, namanya Monsinyur Sujo Pranata. Jadi beliau itu adalah salah satu pejuang kita. Salah satu-satunya uskup pribumi pertama pada saat zaman itu, yang kemudian ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, salah satu semboyan yang digaungkan di medan perjuangan itu kira-kira ya di tengah-tengah masyarakat kala itu ya adalah untuk 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, sehingga bagi kita ya, izin Mas Arif. Sehingga bagi kita perjuangan gereja dan perjuangan tanah air itu nggak bisa dilepaskan satu dengan lain. Sehingga ya dalam setiap pembinaan kita di PMKRI, Mas Arif, dan saya kira semua kader PMKRI sudah ini itu ya bicara gereja Katolik itu bicara Indonesia. Tidak bisa dikesampingkan satu dengan yang lain. Satu kesatuan. Dan itu juga dalam mempengaruhi kita dalam proses kaderisasi, proses perjuangan dan lain-lain. Jadi betul-betul kita diilhami pada semboyan kita ini agama Katolik. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi di lain sisi bahwa kita lahir dan kita tumbuh di negara Indonesia. Maka berbicara Katolik tentu juga mesti berbicara bagaimana kepentingan Indonesia, nggak bisa dilepaskan. Itu yang Mas. Sehingga PMKRI itu identik Pro Ecclesia et Patria untuk gereja dan tanah air. Jadi itu udah paten itu ya. Udah paten, Mas. Tidak bisa dipisah satu kita nggak bisa. Jadi setiap kader-kader kita tuh Mas, kalau mau pidato atau mau orasi, itu udah pasti ada Pro Ecclesia et Patrianya. Karena itu menjadi menjadi senjata kita ya, menjadi tools kita bagaimana kita mengingatkan apa sih tujuan organisasi dibentuk. Kan bukan hanya untuk gereja Katolik, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau misalnya nyinggung soal gereja katakan memang kasus-kasus di Indonesia yang ada di gereja tuh, ini saya pengen minta tanggapan ketum katakan. Ada beberapa oknum lah ya yang akhirnya misalkan melakukan bom bunuh diri atau tanda kutip teroris katakan. Bagaimana akhirnya pandangan ketum sendiri ya terhadap tingkah? Ini kan akhirnya orang yang oknum tidak bertanggung jawab, oknum tidak bertanggung jawab dan sedikit demi sedikit akhirnya mencoba untuk membelah, ya kan, memecah belah bangsa Indonesia. Tapi pandangan ketum sendiri gimana kira-kira? Ya, memang kan kalau kita lihat sejarahnya ya, persoalan-persoalan ini kan bagian daripada tindakan intoleransi, kira-kira begitulah. Jadi saya kira sejak Indonesia berdiri, bahkan sebelum, saya kira
kejadian-kejadian itu mungkin sudah muncul, bukan hanya ke gereja ya, tapi ke kelompok-kelompok lain juga mungkin terjadi. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana tanggapan kita, tentu kan kita sayangkan, Mas. Kenapa? Karena ini selalu menjadi bola liar. Selalu menjadi bola liar, dan seringkali ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan isu-isu seperti ini. Ya, kita nggak menjas kelompok-kelompok mana, Mas. Tetapi ini sering menjadi bola liar. Nah, harapan kita bahwa kemajemukan ini kan sudah takdir Indonesia, Mas. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Kemanapun dan siapapun itu mesti mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara majemuk. Dan dari semua, baik agama, suku, golongan dan lain-lain. Dan itu jangan kita jadikan sebagai satu kekurangan, tapi justru menjadikan satu kekuatan sebenarnya. Nah, teror-teror terhadap gereja sejauh ini, bahkan kemarin terakhir kan misalnya di Makassar, di beberapa tempat kan kemudian terjadi. Kita melihat bahwa ini bukan apa namanya, ini adalah kepentingan oknum tertentu. Kita lihatnya begitu. Kenapa? Karena bagi kita bahwa saya kira kami di misalnya Teman-teman Mahasiswa Katolik ya, saya kira punya keyakinan bahwa negara ini adalah negara yang sudah cukup maju, pluralis, dan juga sejak dulu menghargai perbedaan yang ada. Maka kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, tentu kita melihatnya bahwa ini kepentingan kelompok tertentu yang mau membuat situasi gaduh di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang kita sayangkan, Mas. Misalnya kemarin di Makassar misalnya, kita lihat betul, Mas, bagaimana kelompok-kelompok kecil ini ataupun pribadi-pribadi kemudian ternyata punya punya tujuan tertentu terhadap ini. Dan kalau kita lihat ke belakang, ya isunya sama, Mas. Isunya sama. Dan ya ini menjadi PR juga. Tentu kalau secara internal tentu kami bicara bahwa ini PR kita untuk mahasiswa Kristen, mahasiswa Katolik misalnya. Tapi lebih dari itu, saya kira ini menjadi PR seluruh anak bangsa. Bagaimana kemudian kejadian-kejadian ini kita hindari. Kita hindari, dan kalau bisa misalnya justru kita menjadi agen-agen bagaimana mengeliminir supaya kejadian ini nggak terulang kembali. Meskipun kita nggak bisa menjamin, Mas. Ya nggak ada yang bisa menjamin, karena sekali lagi kejadian ini seringkali muncul tiba-tiba dan dengan isu yang sama. Meskipun sejauh ini saya kira kita lihat komitmen pemerintah ya terhadap isu ini betul-betul kuat ya. Saya kira kita bisa lihat di pemerintahan ya sekarang. Tapi yang menjadi persoalan kan bagaimana mencegah. Nah, beberapa kejadian misalnya justru yang terjadi adalah deteksi potensi ini kan yang masih kurang, Mas. Kurang. Kalau rekonsiliasi misalnya, saya kira sangat cepat karena kita kan punya infrastruktur yang sangat mapan lah. Ada pertemuan antara berbagai kelompok agama, dari kelompok masyarakat, kan ada semua infrastrukturnya. Tapi deteksi potensi kejadian ini kan yang sering kali lalai tidak fokus ke arah sana, sehingga ketika kejadian baru kemudian orang tersentak, wah ternyata masih ada ya. Padahal sebenarnya yang nggak bisa dipungkiri, Mas, sekali lagi kita ini negara yang sangat majemuk. Mungkin saja ada pribadi-pribadi yang masih punya pemahaman seperti itu. Iya. Apalagi hari ini pandemi, seluruh katakan bahwa kenapa akhirnya ada terorisme banyak faktor ya. Ada yang faktor memang keluarga, ekonomi, sebagainya. Faktor ekonomi kan ini menjadi satu hal yang saya rasa dominan ya. Orang dia melakukan bom bunuh diri karena faktor ekonomi sering juga. Hari ini pandemi semua dinilai, dirasakan semua gitu ya. Orang nggak ada yang
satu orang misalkan dia nggak terlibat sama pandemi kan nggak ada juga. Semua orang akhirnya dia terasa gitu efeknya gitu. Jadi ini menjadi tantangan ke depan sebenarnya. Saya kira dengan adanya katakan di jurusan di UIN Indonesia itu ada jurusan perbandingan agama tuh, yang seharusnya ini menjadi motor seharusnya. Menjadi motor untuk ya tadi untuk toleransi ya kan, paham keberagaman. Jadi ini menjadi tantangan juga ke depan. Selain memang harus ada lompatan-lompatan jauh ya, karena itu saya kira isu-isu lama yang terus digaungkan ya udah begitu gitu. Tapi kira-kira harapan untuk pemuda ke depan apa tuh begitu? Saya kira gini Mas. Tentu kan tantangan kita bukan hanya karena persoalan pandemi ya, tapi semakin ke depan ini kan saya kira tantangan kita makin beragam ya, makin banyak, dan yang kita butuhkan adalah bagaimana komitmen kebangsaan anak-anak muda Indonesia ini betul-betul kuat. Itu yang kita ini, karena kalau enggak maka tentu ini menjadi jalan masuk kelompok-kelompok tertentu dalam mengganggu stabilitas kita, dan tentu tulang punggungnya adalah anak-anak muda. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri, terlepas tadi bahwa ada perkembangan teknologi yang sangat masif yang dibutuhkan peran serta anak-anak muda untuk hadir di situ. Karena kalau enggak Mas, maka tentu penyebaran hoax misalnya atau ideologi tertentu misalnya, itu kan dengan adanya teknologi kan sangat cepat, sangat gampang sekali Mas. Nah, kehadiran anak-anak muda di situ saya kira sangat diperlukan. Nah, tentu bahwa ke depan tidak bisa dipungkiri juga Mas, bahwa bicara ekonomi adalah tantangan tersendiri untuk anak-anak muda. Apalagi kita di Cipayung Mas. Saya kira semua aktivis Cipayung merasakan hal yang sama. Bagaimana tantangan ekonomi menjadi suatu persoalan yang serius yang mesti dihadapi mau nggak mau. Sehingga kemandirian ekonomi anak-anak muda juga menjadi tantangan ke depan. Persoalannya Mas adalah apakah akses untuk anak-anak muda ini, anak-anak muda Indonesia yang punya potensi atau punya semangat untuk itu betul-betul dibuka selebar-lebarnya oleh negara, ataukah dari segi pendidikan misalnya. Kita tahu bahwa sekarang roadmap pendidikan yang sedang digarap sekarang, apakah itu juga bisa menjawab tantangan ke depan. Nah, ini menjadi tantangan sejarah muda. Nah, kalau kami di PMKRI kita itu selalu menetapkan isu setiap periode Mas. Kita di PMKRI. Jadi kalau tadi bicara soal anak muda secara umum, nah kita di PMKRI ada satu hal Mas yang hari ini kita lagi galakkan, bagaimana persoalan lingkungan itu menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak muda. Karena kenapa? Lingkungan ini adalah masa depan kita Mas. Iya betul. Maka anak-anak muda mesti hadir di situ. Tantangannya sekarang adalah seringkali anak muda tidak melihat persoalan lingkungan ini adalah sesuatu yang serius. Bodoh amat aja. Bodoh amat. Nah, ini ke depan kan jadi masalah besar. Nggak dimulai dari sekarang. Kira-kira itu tantangan ke depan, dan sekali lagi anak-anak muda Indonesia perlu anak-anak muda yang adaptif, yang bisa hadir di segala kondisi. Tentu bukan hanya hadir, tapi berkontribusi. Nah, ini yang paling penting Mas. Karena kan anak-anak muda sekarang banyak juga yang sudahlah, yang penting saya ada. Tapi kalau bicara kontribusi kadang kebingungan Mas. Ini jadi proses. Tentu klasifikasi kontribusinya kan beragam. Jadi bukan hanya kontribusi, hari ini juga kolaborasi tuh. Kolaborasi ini yang menjadi penting hari ini ya. Karena kita melakukan sesuatu bareng-bareng aja berat tuh, apalagi sendiri-sendiri tuh. Betul. Tapi yang lagi dilakukan, yang difokusin sama PMKRI yang soal lingkungan apa tuh yang hari lagi kerjakan kira-kira? Iya, jadi kita sejak awal, karena kan ini juga kita bangun isu seringkali selaras dengan isu-isu yang dibangun oleh gereja. Kemudian beberapa tahun yang lalu Paus Fransiskus itu kemudian membuat namanya ensiklik Laudato Si. Bagaimana menjadikan bumi ini menjadi rumah kita. Dalam hal bagaimana kita betul-betul sadar bahwa kita mesti menjaga bumi. Kalau enggak maka ya kita nggak punya rumah lagi. Kira-kira sederhananya begitu. Maka perlu perhatian yang serius dari seluruh elemen untuk menjaga lingkungan.
Nah, kalau ditanya bagaimana Penkri melihat itu, sekarang ini kan salah satu isu yang sangat kuat di sekarang adalah bagaimana masa depan lingkungan Indonesia. Kita tahu bahwa tantangan lingkungan Indonesia sangat beragam. Segi pertambangan saya kira masih sangat masif. Terus pembalakan hutan di mana-mana dan lain-lain. Deforestasi lah. Deforestasi pengalihan fungsi lahan itu kan sangat masif saat ini. Nah, menanggapi itu kita beberapa kali buat advokasi, Mas. Misalnya kita mendorong RUU masyarakat adat. Kemarin bahkan di awal tuh kita sempat mengajukan judicial review undang-undang minerba meskipun gagal di tengah jalan. Kemudian kita mengkritisi Omnibus Law. Di satu sisi memang kita betul-betul fokus pada persoalan lingkungan hidup yang kemudian juga diatur dalam Omnibus Law itu. Dan itu kemudian disahkan. Nah, kita di awal tuh mendorong bagaimana RUU masyarakat ini bisa disahkan karena ini menjadi filter terakhir terhadap penyelamatan lingkungan kita. Kalau RUU masyarakat adat kemudian tidak disahkan, maka kita khawatir ke depan ada pengusahaan lahan-lahan ini itu kemudian bebas diambil orang lain. Nah, RUU ini setidak-tidaknya bahwa menjadi pagar terakhir. Itu. Selain itu kita fokus membangun isu, Mas. Jadi kemarin beberapa tempat kita turun langsung untuk advokasi berkaitan dengan tanah adat, wilayah adat. Tentu prinsipnya adalah soal lingkungan, Mas. Nah, sekarang kita kebetulan ada namanya komprehensif studi regional di internal Penkri. Itu bicara bagaimana isu-isu lokal itu kemudian dipikirkan, dibahas, kemudian menghadirkan satu solusi dari Penkri. Nah, kita lihat sekarang memang di beberapa daerah itu lagi fokus betul pada persoalan lingkungan hidup. Nah, artinya apa, Mas? Bahwa kita menganggap isu lingkungan ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Kalau dulu kan sudahlah, isu lingkungan ini sudah isu yang sangat klasik dan tidak menarik seringkali. Tapi dengan kondisi sekarang, maka mau nggak mau kita mesti hadir di situ. Misalnya kemarin di konferensi studi regional di Kalimantan Tengah ya. Kita tahu isu lingkungan kalau di Kalimantan itu ada salah satu isu yang sangat sangat besar ya. Karena kencang. Bicara isu Kalimantan ya udah pasti ada lingkungan hidup Mas dalam. Betul. Di Sumatera misalnya, di Sumatera juga di Pekanbaru juga begitu isu lingkungan. Nah, artinya apa? Kita di Penkri betul-betul sedang mendorong isu lingkungan ini menjadi sesuatu isu yang dekat dengan setiap kader. Jadi kan banyak isu yang seringkali kader melihat, wah kami ini enggak isu ini enggak relevan dengan kami. Biasanya begitu. Dan saya kira ini juga dialami oleh organisasi lain misalnya. Betul. Dan tugas kita dalam mendekatkan isu ini bahwa isu ini sangat dekat dengan teman-teman. Kalau kita nggak hadir maka ini menjadi masalah karena tanggung jawab kita salah satunya itu Mas. Kembali lagi bahwa bicara bicara kepentingan gereja juga bicara kepentingan negara kita Mas. Maka isu lingkungan sudah menjadi masalah serius untuk bangsa ini. Juga dibutuhkan campur tangan dari Penkri. Hanya kan gini Mas, lingkungan ini kan kepentingannya sangat besar. Enggak, kepentingan bisnis, politik, kira-kira begitu. Banyak sekali. Banyak yang bisa masuk. Banyak yang masuk di situ. Sehingga memang dalam membangun gerakan memang kita diperhadapkan pada anggaplah tembok yang sangat kuat, sangat kuat. Tapi mau nggak mau Mas, kita punya tugas untuk itu dan saya kira bukan hanya kader-kader Penkri ya. Semua anak muda Indonesia mesti mengambil mengambil isu lingkungan yang menjadi salah satu masalah yang cukup dengan mereka. Karena kalau enggak maka ya kita nggak tahu ke depan ini negara kita seperti apa kalau lingkungan kita ini. Mas mungkin sering ke Kalimantan Timur,
ke Sumatera. Itu kita miris Mas, dan kita selalu ada pertanyaan besar. Lingkungan di Indonesia yang asri ini ke depan seperti apa? Mau dikemanakan kan kira-kira? Apakah kemudian kita mesti tunduk kepada kepentingan korporasi, kemudian kita melepas lingkungan ini semata-mata? Kan enggak gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang seharusnya ini jadi fokus juga ya untuk teman-teman muda. Karena saya rasa dibanding kita akhirnya harus menyembuhkan, mending kita harus menangani terlebih dahulu supaya tidak sakit. Nah ini saya kira bisa jadi satu hal pertanyaan terakhir tuh untuk Ketum. Kalau dari 28 tahun 1928 di tahun 45, tahun 60, tahun 98 sampai hari ini, itu peran pemuda sangat besar, katakan kemerdekaan sebuah pemuda sampai 98 sampai lengseran tahun 60 Soekarno katakan. Nah kira-kira ini kita dihadapkan dengan COVID, dihadapkan dengan problematika bangsa hari ini tuh. Kira-kira peran pemuda cocoknya di mana tuh? Sisi apa yang harus isi oleh pemuda hari ini gitu? Iya, kalau bicara dari segi perspektif pandemi COVID, saya kira banyak sekali Mas, banyak sekali. Jadi pertama memang pemuda mesti hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau dulu pemuda ikut berjuang bersama masyarakat, sekarang saatnya pemuda berjuang bersama masyarakat mengatasi pandemi COVID. Kalau enggak, maka gap pemuda dengan masyarakat itu akan semakin lebar ya. Iya betul. Padahal kita tahu bahwa pemuda itu masyarakat itu sendiri. Maka kepentingan masyarakat adalah kepentingan pemuda. Yang kedua adalah bagaimana kita mengawal kebijakan-kebijakan yang ada. Tentu pada prinsipnya misalnya kita bicara OKP PMKRI, tentu kita pada prinsipnya adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Maka kepentingan kita adalah bagaimana memastikan kebijakan ini betul-betul disahkan masyarakat. Betul. Tapi kalau yang mengganggu kepentingan masyarakat, maka tanggung jawab kita adalah menjadi lidah penyambung aspirasi masyarakat kepada pemangku-pemangku kebijakan yang ada, anggaplah pemerintah dan yang lain. Nah, yang ketiga tentu bagaimana anak-anak muda ini bisa terus menjaga optimisme masyarakat untuk menggapai masa depan, menggapai tahun-tahun yang akan datang. Karena tidak bisa kita pungkiri juga, lewat pandemi COVID ini banyak juga masyarakat yang sudah pupus harapan. Ente itu karena persoalan ekonomi dan lain kan, kira-kira begitu. Sehingga tugas dan tanggung jawab pemuda juga adalah bagaimana terus menumbuhkan harapan itu bahwa kita ini negara besar. Mesti harapan ini mesti terus dijaga meskipun situasi yang sulit, tapi dengan kerja-kerja kolektif yang sekarang dilakukan, maka saya kira negara ini ke depan akan bisa bisa bangun kembali dan bisa tumbuh kembali sesuai dengan harapan dan cita-cita dari para founding father kita sebenarnya. Nah, saya kira itu harapan-harapan kita Mas untuk masyarakat anak-anak muda. Terlepas tadi kita singgung bahwa di tengah situasi Indonesia yang sangat plural ini, maka dibutuhkan juga kehadiran anak muda untuk menjaga dan merekatkan persatuan negara kita. Apapun latar belakang kita, tentu tanggung jawab kita memastikan bahwa negara ini terus jalan sesuai dengan koridor yang ada. Nah, saya titip satu aja Mas, terakhir juga bicara Papua Mas. Bicara Papua itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari perjuangan PMKRI Mas. Terlepas dari kader-kader kita yang banyak di sana misalnya, tapi juga bicara Papua adalah bicara soal kemanusiaan. Itu yang paling penting. Sehingga kami di periode ini juga mengambil jalan kita menghadirkan satu lembaga khusus untuk Papua. Dan kita berharap bahwa perhatian terhadap Papua itu betul-betul bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Karena bicara Papua tidak serta-merta juga bicara infrastruktur Mas, ternyata. Betul. Tapi bagaimana menghadirkan negara ini menjadi bagian yang utuh daripada pribadi-pribadi anak-anak Papua. Nah, ini menjadi persoalan serius karena punya persoalan masa lalu yang cukup panjang ya. Sehingga kita berharap bahwa pemerintah bisa menghadirkan solusi-solusi terhadap persoalan di Papua yang komprehensif.
Jadi memang ada beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian serius, terutama di Papua yang hari ini juga lagi sedikit banyak bergejolak lah di Papua. Bukan hanya urusan infrastruktur yang dibangun, tapi ada beberapa hal yang perlu juga didampingi langsung gitu ya. Karena bagaimanapun juga Papua anak kandung dari Indonesia, bukan anak tiri gitu ya. Betul. Jadi ini hal yang luar biasa dari Ketum BNI nih. Jadi gagasannya sangat mantap. Ini untuk seluruh pemirsa GeoTV. Jadi dengan ada diskusi ini semoga bisa jadi manfaat, menjadi informasi, terutama tadi misalnya ada urusan-urusan dari pemerintah. Ini menjadi masukan yang sangat baik saya kira dari teman-teman PMKRI. Jadi terima kasih atas waktu dan kehadirannya tuh. Terima kasih Mas Sarip, ini tetap sehat. Siap. Karena nih kalau Ketum BNI nggak sehat bahaya nih, Indonesia guncang nih. Kita doakan GeoTV maju terus. Iya. Mohon doanya lah, semoga kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat luas. Terima kasih dari saya, Arif Adila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.